Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kekuatan dan kemudahan untuk bisa melangkahkan kaki kita dari rumah menuju ke masjid ini. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita di dalam menuntut ilmu. Dan semoga Allah juga memudahkan kita di dalam berjalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menghendaki seseorang kebaikan, Allah akan memahamkan dia dalam masalah agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah akan pahamkan dia dalam masalah urusan agama. Alhamdulillah, kita termasuk orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Dikala manusia setelah pada maghrib mereka keluar untuk jalan-jalan, untuk kesenangan, tapi kita berjalan menuju tempat yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang keluar dari rumah setelah maghrib tujuannya adalah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita di sini masya Allah, kita keluar dari rumah setelah maghrib menuju ke masjid. Mungkin antum dari kampung sana salat di masjid, kembali ke rumah, terus ke masjid lagi, ya. Kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan menjadikan amal ibadah kita ini yang kita lakukan benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pembahasan demi pembahasan kita sampaikan ya, sesuai dengan kemampuan atau ilmu yang saya bisa sampaikan. Di sini pembahasan yang berikutnya oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi adalah masbuk, yaitu seseorang yang datang ke masjid sholat tapi tertinggal rakaat, entah itu 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, atau 4 rakaat, ya. Pada poin yang pertama disebutkan oleh beliau disebutkan oleh beliau yaitu mengikuti imam menurut keadaan yang didapati. Mengikuti imam menurut keadaan yang didapati. Jadi di sini beliau menjelaskan, jika ada orang yang hendak menunaikan sholat memasuki masjid dan dia mendapati
sholat sedang dilaksanakan, maka ia wajib memasuki masjid dengan segera, dan mengikuti apa yang dilakukan imam sesuai dengan apa yang ditemukannya. Ya. Jadi ketika seseorang itu masuk masjid, imam itu sedang ngapain? Sedang ruku atau sedang sujud atau sedang atahiyat, ya. Maka seorang makmum ketika baru datang, dia langsung takbiratul ihram, kemudian mengikuti imam. Misalkan imam dalam keadaan lagi atahiyat, kita takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian kita langsung duduk membaca atahiyat, ya. Atau ketika imam sedang ruku, kita baru datang, kita takbir dulu, jangan ikut langsung ruku. Kalau langsung ruku, maka sholatnya tidak sah. Kenapa nggak sah? Karena pembuka sholat itu adalah takbiratul ihram. Sedangkan dia ketika masuk masjid, takbirnya itu takbir untuk ruku, bukan takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, ya, baru ruku, karena kita mendapati imam sedang ruku, ya. Atau ketika imam sedang sujud, kita takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, baru kita sujud, ya. Dan bagi orang yang tertinggal satu rakaat, pasti dia mendapati atahiyatnya 3 kali, ya, kalau sholat maghrib, ya. Karena ketika dia ikut imam ketinggalan satu rakaat, berarti kan dia rakaat kedua kan imam atahiyat, kita juga atahiyat. Dan terakhir kita menambahkan, kita juga atahiyat maghrib, kita ketinggalan satu rakaat, berarti ketika imamnya itu atahiyat pertama, dia ikut atahiyat. Kemudian bangkit imamnya di rakaat ketiga, ya, atahiyat terakhir, dia juga atahiyat. Dan ketika dia menambahkan satu rakaat, dia juga atahiyat. Lah apa enggak menambah rukun ini? Ya. Dalam kondisi ini bukan menambah rukun, tapi dalam rangka mengikuti gerakan imam. Dan dia tidak usah sujud sahwi lagi. Karena ketika atahiyat itu, dia atahiyatnya itu mengikuti imam pada waktu yang pertama itu. Ya. Sedangkan dia di 2 rakaat karena memang ada atahiyat pertama, dan ketika rakaat ketiga itu atahiyat terakhir. Kalau atahiyat pertama itu karena mengikuti imam, ya. Jadi antum jangan bingung, oh atahiyatnya 3 kali, ya. Berarti saya sujud sahwi, enggak. Nah, dia langsung mengikuti imam apa yang dia temukan, baik dalam keadaan ruku, sujud, duduk ataupun berdiri, ya. Jadi di sini banyak kesalahan kita, teman-teman kita, ya, saudara kita. Ketika imamnya sedang sujud, sedang atahiyat, ada orang baru datang, nunggu, ya, nunggu. Dia berdiri, ya, nunggu sampai imamnya berdiri. Kalau imamnya udah berdiri, baru dia takbir atau ihram. Nah, kalau imamnya dia ternyata atahiyat terakhir, nah udah selesai. Ya, sholat sendiri, Allahu Akbar, ya. Maka ini termasuk kesalahan-kesalahan, ya, termasuk kesalahan. Apa yang luput maka sempurnakan, ya. Jadi nggak usah menunggu imam itu berdiri, ya, tahu-taunya salam, ya kan, akhirnya dia nyesel. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di sini, tapi di sini disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Az-Zahiri. Beliau menyebutkan di sini riwayatnya oleh Imam At-Tirmidzi, tapi sanad terdapat perawi yang dhaif. Ada seorang perawi yang dhaif, tapi di sini tidak dijelaskan perawinya siapa. Dan saya juga nggak tahu, ya. Perlu namanya belajar rijalul hadis.
Rijalul hadis itu untuk mengetahui periwayat-periwayat hadis. Misalkan dari Salman itu siapa harus kita ketahui, ya kan? Hafalannya bagaimana, biografinya bagaimana harus diketahui. Dari Salman, kemudian dari siapa lagi? Nah, orang ini harus kita ketahui lagi biografinya, hafalannya apanya. Coba kalau ada 10 perawi, kita harus satu persatu mengetahui biografinya dan kita mengecek hafalannya, gurunya siapa. Wah, makanya belajar hadis itu lebih lama Pak daripada belajar tafsir. Ya. Ada namanya mustalah hadis, ya. Jadi ilmu Islam itu, masya Allah ya. Kita kata para ulama, ilmu Islam itu, agama itu nggak tahu seberapa, sedangkan umur kita itu sedikit. Untuk mempelajari semuanya mustahil. Ya, makanya karena waktu kita sedikit di dunia, jangan kita lewatkan untuk belajar agama. Di sini Nabi SAW bersabda, "Idza ata ahadukumus salata wal imamu ala harin falyasna' kama yasna'ul imam." Jika salah seorang di antara kamu mendatangi salat dan dia mendapati imam sedang melakukan sesuatu, terserah mau ruku, sedang sujud, sedang berdiri, ya, maka hendaklah orang tersebut melakukan sesuatu yang sedang dilakukan oleh imam. Nah, di sini beliau memberikan catatan, meskipun hadis ini termasuk hadis yang dhaif, tetapi mayoritas ulama tetap mengamalkan kandungannya karena didukung oleh beberapa riwayat yang lain yang menguatkan. Jadi hadisnya dhaif, tapi ada hadis-hadis yang lain yang menguatkan sehingga kandungan hadisnya bisa dipakai. Ya, karena ada hadis-hadis dhaif, ternyata diteliti riwayat-riwayat yang lain itu ternyata menjadikan hadis dhaif ini terangkat menjadi hasan, ya, menjadi hasan. Di atasnya hasan itu sahih, di atasnya sahih mutawatir. Kalau mutawatir pasti diterima, ya. Kalau udah hadis mutawatir itu tidak diragukan lagi hadisnya, ya, mutawatir karena banyak yang meriwayatkan. Itu yang pertama, yaitu mengikuti imam dalam keadaan apapun imamnya. Yang kedua di sini disebutkan dihitung 1 rakaat ketika kita mendapati ruku. Ketika kita, ya, jadi kalau imam sedang ruku kadang kita cepat-cepat supaya dapat 1 rakaat. Allahu Akbar. Nah, kan supaya kita dapat 1 rakaat. Salat itu yang tenang. Yang tenang. Takbir Allahu Akbar baru ruku. Ada orang berjalan sambil lari ketika imamnya sedang ruku biar dapat 1 rakaat. Ya. Sampai lari, ya. Kalau kepleset gimana tuh? Nah, ternyata imam sudah berdiri, nah ketinggalan. Udah lari jatuh, ya, nggak dapat 1 rakaat. Di sini sebutkan dihitung 1 rakaat bagi makmum yang menimpan imam sedang ruku. Jadi dia bisa berbarengan dengan imam. Baru datang, imam sedang ruku, ada orang baru datang, takbiratul ihram, kemudian ikut ruku, baca subhana rabbiyal azim 3 kali. Ya. Lalu bagaimana dengan orang yang sengaja? Ada sebuah pendapat nih, yang pernah saya dengar kajian. Ada orang yang sengaja santai-santai. Mulai sholatnya itu nanti ketika imam sedang ruku. Nah, ini gimana Pak? Kira-kira sholatnya sah atau enggak? Santai-santai, tenang, masih baca, wah, Sabbihisma rabbiyal a'la, kan? Belum ruku nih imamnya nih, ya kan? Santai. Ketika imam ruku, Allahu Akbar, wah cepat, ya. Langsung dia takbir, kemudian ikut ruku. Kira-kira ini dapat 1 rakaat apa enggak? Ayo para ulama, para kiai. Kira-kira seperti ini nih
Yang sengaja cuma ikut rukunya aja, kira-kira dihitung 1 rakaat apa tidak? Sah apa tidak salatnya? Sah. Sah, yakin. Ada pendapat yang lain, kalau dia sengaja meninggalkan ikut bersama imam ketika imam membaca Al-Fatihah, membaca surat, dia sengaja tinggalkan, ikut rukunya aja, maka sholatnya nggak sah. Ya, sholatnya tidak sah. Karena dia meninggalkan rukun, yaitu apa? Al-Fatihah. Ya. Ini seringnya tarawih. Ya, seringnya tarawih. Capek nyantai-nyantai dulu. Nanti ketika berdirinya, imamnya ketika ruku, ya kan? Ini ada pendapat sholatnya tidak sah. Karena dia meninggalkan rukun ketika imam membaca surat Al-Fatihah. Jadi jangan nyantai-nyantai. Walaupun mendapati ruku bersama imam itu dihitung 1 rakaat, tapi bukan berarti kita santai-santai ikutnya ketika ruku, ya. Nah, kebiasaan ini jangan sampai dibiasakan, ya. Ini suatu kebiasaan yang tidak baik. Ini kalau disengaja, ya. Kalau tidak disengaja, ya tetap mendapatkan 1 rakaat. Kemudian dia ruku bersamanya sebelum imam bangkit dari rukunya. Ya, sebelum imam bangkit dari rukunya. Jadi dia benar-benar bersama imam dalam keadaan ruku. Ya. Ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Dawud. Idza jitum ila salati wa nahnu sujudun fasjudu wa la ta'udduha syai'an wa man adraka ar-rak'ata faqad adraka as-salata. Jika kamu mendatangi salat dalam keadaan kami sedang sujud, maka hendaklah kamu bersujud. Namun jangan kalian menganggapnya 1 rakaat. Dan barang siapa yang mendapati ruku, berarti dia telah mendapatkan 1 rakaat di dalam sholat. Jadi kalau bersujud itu tidak dihitung 1 rakaat. Dihitungnya itu ketika kita mendapati ruku bersama imam. Ya. Lalu bagaimana Pak Ustadz? Kita datang, imamnya bangkit dari ruku, kita ruku. Nah, iya. Bagi makmum seperti ini, dia tidak ruku karena imam sudah mulai berdiri, i'tidal. Ya, dia imamnya itu bangkit dari i'tidal. Ketika dia ikut imam masih ruku, lalu dia itu bisa ruku bersama imam, maka dihitung 1. Kalau imam sudah berdiri, ya sudah, dia takbir, dia berdiri bersama imam. Kan ada soalnya, ya, imam begini, nah gini kan, nah gini. Jadi imam gini, makmum gini, jadi begini, nah ya kan. Makmumnya ruku, imamnya bangkit dari ruku. Ya, lebih baik dia ikut takbir dalam kondisi, ya, karena imam sudah berdiri. Kemudian yang ketiga, pernah terjadi nggak Pak sama kita Pak kayak gitu? Kalau masih dapat itu Pak gitu, 1 rakaat. Karena masih bisa ikut rukuk bersama imam walaupun sebentar. Jadi imamnya begini, kitanya Allahu Akbar, nah begini, terus imamnya sami Allahu liman hamidah, itu masih terhitung 1 rakaat dapat. Yang ketiga, mengganti rakaat yang tidak didapatkan setelah imam salam. Mengganti rakaat yang tidak didapati setelah imam salam. Beliau menjelaskan di sini, setelah imam salam, hendaklah makmum yang masbuk mengganti rakaat salat yang terlewat atau yang tidak didapatkannya bersama imam.
Ya, ini artinya dia tertinggal beberapa rakaat. Jika ia berkenan, maka ia dapat menjadikan rakaat yang terlewat sebagai rakaat terakhir salatnya. Ya. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu." Apa yang kamu dapatkan dari salat imam, hendaklah kamu salat bersamanya. Sedangkan apa yang terlewatkan darimu, hendaklah kamu menyempurnakannya. Di sini artinya orang yang masbuk 1 rakaat ketinggalan, 2 rakaat ketinggalan, ya, maka dia sempurnakan yang tertinggal itu rakaatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Di sini sebutkan nomor hadis 602. Beliau di sini memberikan contoh tentang yang ketiga ini. Beliau mengatakan, misalnya jika dia mendapati 1 rakaat dari salat maghrib bersama imam, hendaklah ia melakukan 2 rakaat lagi. Artinya dia bersama imamnya itu kenapa tuh? Lepas kok. Kaget. Jadi kalau dia ikut bersama imam, ternyata dapat 1 rakaat bersama imam, ya, salat maghrib, maka dia menyempurnakan 2 lagi, ya, menyempurnakan dua lagi. Di mana rakaat pertama membaca Al-Fatihah dan surat, sedang rakaat yang kedua cukup membaca Al-Fatihah saja, lalu tasyahud dan salam. Ya, jadi ini kasusnya orang datang, ya, imam sedang rakaat yang ketiga ketika sholat maghrib, orang baru datang. Perhatikan, dia mendapati 1 rakaat bersama imam, yang imamnya itu sedang melakukan rakaat terakhir di sholat maghrib, ya. Kemudian dia duduk, ya, tasyahud. Setelah imam salam, dia berdiri untuk menyempurnakan rakaat yang tertinggal. Dia rakaat kedua membaca Al-Fatihah dan surat, kemudian dia duduk tasyahud, kemudian dia bangkit rakaat yang ketiga dan cukup membaca Al-Fatihah saja tanpa surat. Kemudian dia ruku, i'tidal, kemudian sujud dan at-tahiyat, kemudian salam. Ini makmum. Bisa digambarkan, Pak? Saya. Ya, yang seperti kita lakukan biasa. Akan tetapi jika ia berkenan, maka ia dapat menjadikan rakaatnya yang tertinggal sebagai rakaat pertama salatnya. Nah, jadi itu beberapa kasus, ya. Hal itu sebagaimana dalam sebuah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma fatakum faqdu." Apa yang terlewatkan darimu, hendaklah kamu mengqadha atau mengganti. Artinya menyempurnakan. Kemudian di sini kata beliau rahimahullah taala, jika yang tertinggal itu 1 rakaat dari salat maghrib, maka ia dapat menunaikan rakaat tersebut dengan membaca Al-Fatihah dan surat dengan suara keras, sebagaimana rakaat yang tertinggal, lalu tasyahud dan salam. Di sini disebutkan sebagian ulama berkata, pendapat yang menjadikan rakaat yang tertinggal sebagai rakaat pertama dari salatnya adalah pendapat yang lebih kuat. Nah, jadi di sini dijelaskan oleh beliau, ya, ya sebagaimana kita umumnya, kalau kita misalkan rakaat kedua, ya, kita tertinggal 1 rakaat, kita bangkit rakaat yang kedua, ya kita baca dengan suara yang agak keras yang kita dengar sendiri, ya. Dan makmum yang masbuk
itu tidak boleh untuk menjadi imam. Ya, sekali lagi, makmum yang masbuk tidak boleh menjadi imam. Karena ada orang menyempurnakan rakaatnya, tiba-tiba datang jawil ingin ikut sholat bersamanya, maka kita berikan isyarat, ya begini, dan yang datang harus tahu, oh ternyata dia sedang menyempurnakan sholatnya. Ya. Kemudian yang keempat, nah ini tentang bacaan Al-Fatihah makmum di belakang imam. Ya. Memang secara umum hadisnya itu la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Secara umum ya. Ini hadisnya. Tidak ada sholat, artinya apa? Sholatnya tidak sah ketika orang itu tidak membaca surat Al-Fatihah. Makanya kita perbaiki bacaan Al-Fatihah kitanya. Karena ada ulama-ulama yang berpendapat kalau salah dalam membaca surat Al-Fatihah, panjang pendeknya, makhrajnya, itu sholatnya nggak sah. Berat nggak Pak? Berat. Akhirnya orang nggak sholat. Kalau dia bisanya seperti itu Al-Fatihahnya, ya baca sambil dia belajar memperbaiki bacaan. Ya. Makmum di sini jelaskan, makmum tidak diwajibkan membaca Al-Fatihah dalam sholat. Yang bacaan Al-Fatihah dan suratnya dibaca dengan suara yang keras. Jadi makmum hanya mendengarkan, tidak ikut membaca Al-Fatihah. Ya. Bahkan disunahkan diam, karena bacaan imam sudah cukup baginya. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, ya, dengan sanad hadis yang sahih. Man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'atun. Barang siapa yang mempunyai imam salat berjamaah, niscaya bacaan imam menjadi bacaan bagi makmum. Ya, sebagaimana dalam sebuah ayat Al-Quran ini menjadi dalil tentang seorang makmum diam ketika imam baca suara dengan keras. Fa idza qira'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan kepada kalian Al-Quran, maka dengarkan dan diam. Apabila dibacakan Al-Quran kepada kalian, dengarkan dan diam, ya, agar kalian mendapatkan rahmat. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kita lanjutkan. Poin yang keempat tadi, ya, adalah bacaan Al-Fatihah makmum di belakang imam. Jadi seorang makmum tidak diwajibkan dia membaca Al-Fatihah dan surat ketika sang imam membaca Al-Fatihah dan suratnya dengan suara yang jahar, suara yang keras. Itu di rakaat pertama dan di rakaat kedua pada sholat maghrib, sholat isya dan sholat subuh. Adapun sholat zuhur dan asar, dari rakaat pertama dan terakhir bacaannya tidak dikeraskan. Maka makmum wajib membaca sendiri-sendiri dan boleh membaca suratnya sendiri-sendiri walaupun berbeda-beda dengan yang lain.
Ya siapa tahu seorang imam ketika sholat zuhur di rakaat pertama baca Al-Fatihah, kemudian baca surat Al-Ma'un, misalkan makmumnya baca Al-Fatihah terus membaca surat Al-Kautsar. Ya. Ini kondisi seperti ini dibolehkan. Ya. Dan sholat maghrib dan sholat isya di rakaat ketiga sampai keempat. Ya, jadi maghrib itu kan 3 rakaat, di rakaat ketiga, ketika isya di rakaat ketiga dan keempat, karena imam tidak membaca suratnya dengan keras, maka makmum membaca Al-Fatihah sendiri tanpa menambahkan bacaan surat yang lain. Cukup Al-Fatihah saja. Tadi sudah kita sebutkan ya hadisnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Majah. Man kana lahu imamun faqira'atul imami lahu qira'atun. Barang siapa yang mempunyai imam salat berjamaah, niscaya bacaan imam menjadi bacaan bagi makmum. Dan Nabi SAW bersabda, "Mali unaza'ul Qur'ana." Mengapa aku, ya di sini, mengapa aku dilawan pada bacaan Al-Qur'anku dengan menyaingi dan mendahuluiku? Ya. Di sini ada larangan, tidak boleh menyaingi bacaan ketika bacaan imam itu dengan suara yang keras. Ya. Nabi bertanya kepada sahabat, mengapa aku dilawan pada bacaan Al-Qur'anku dengan menyaingi dan mendahuluiku? Ya, maka para sahabat tidak lagi membaca bacaan yang telah dibaca keras oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bi, fa idza kabbara fakabbiru, wa idza qara'a fa'ansitu." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dan juga An-Nasa'i. Kata Nabi SAW, sesungguhnya imam itu ditunjuk, tiada lain untuk diikuti. Ya. Diikuti, bukan dibarengi, bukan didahului. Yang namanya diikuti itu ketika imam sudah dalam posisi yang sempurna, baru kita ikut. Jadi ketika imam itu baca ketika ruku, ya, Allahu Akbar, sudah ruku, baru kita ikut ruku. Ini namanya mengikuti, ya, bukan membarengi atau mendahului, ya bukan, tapi mengikuti. Jadi sudah ruku, baru makmum ruku. Imam i'tidal, ya, sudah berdiri, baru makmum i'tidal. Itu namanya mengikuti. Ya. Jika dia bertakbir, maksudnya jika imam bertakbir, kata Rasulullah SAW, "Fakabbiru", maka bertakbirlah kalian, ikut bertakbir. Itu kalau takbirnya sudah sempurna imamnya. Dan jika dia imam membaca Al-Fatihah dan surat, Nabi mengatakan apa? "Fa'ansitu", maka diamlah kamu. Ya, diamlah kamu. Sebagaimana di khotib-khotib, ya, Bilal mengingatkan, "Asmi'u wa ansitu rahimakumullah." Ya. Diam dan dengarkan, ya, ketika khotib sedang berkhutbah. Ya. Karena mengatakan kepada jamaah samping kita, diamlah, itu merusak pahala sholat Jumat kita. Cuma ngomong diamlah, apalagi sampai ngobrol bisnis misalkan, ya kan? Imamnya lagi gembor-gembor hadisnya, Al-Quran, penjelasannya, ini malah ngobrol bisnis di pojok lagi, ya kan? Ada yang khusyuk sekali, ya, matanya merem. Pas imamnya khotibnya udah selesai khutbah, baru melek, ya. Bahkan ada yang khotibnya udah selesai, lagi koma, tetap masih ajik, ya. Ya, nah, kondisi seperti ini bagi jamaah itu berwudu kembali.
ya, berwudu kembali. Karena kondisi seperti itu sudah hilang akal, ya, mungkin tertidur. Karena pembatal wudu itu salah satunya adalah tidur, yang hilang akal karena tidur. Ya. Tapi kalau ketika cuma merem-merem tapi masih bisa mendengarkan, masih bisa merasakan gerakan kita, itu tidak membatalkan wudu kita. Itu namanya mutamakin, ya, mutamakin. Jadi masih terasa gerakan-gerakan kita itu masih terasa. Dengerin khutbah tuh masih dengar, ya. Dan dia merasakan di belakang tuh yang nggak kentut apa, ya. Tidak tertidur pulas. Ini tidak membatalkan. Kemudian beliau melanjutkan, akan tetapi disunahkan bagi makmum membaca bacaan yang bacanya tidak dikeraskan oleh imam, sebagaimana disunahkan bagi makmum membaca Al-Fatihah ketika imam diam. Maksudnya imam itu tidak membaca dengan suara yang keras, ya. Kemudian yang terakhir, ini masih ada beberapa poin, nanti insya Allah kita lanjutkan. Sebenarnya sebentar lagi, tapi butuh waktu 15 menit. Yang terakhir, ya, kita tidak boleh mengerjakan sholat sunnah ketika sholat wajib dimulai. Nah, ini sering terjadi. Jadi ketika iqamah sudah ditegakkan, ini bertanda bahwa saya sholat akan didirikan, maka seseorang itu tidak boleh dia melaksanakan sholat sunnah, ya. Lalu bagaimana dengan orang yang ketika sholat sunnah baru dapat 1 rakaat, tiba-tiba iqamah, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah sampai selesai? Apakah dia meneruskan? Apa membatalkan? Dia membatalkan. Apa langsung batal? Langsung batal? Ada yang berpendapat ditutup dengan salam. Jadi ketika dia lagi berdiri rakaat kedua tiba-tiba qomah, maka salamnya itu ketika berdiri, Assalamualaikum, sebagai penutup sholat. Jadi nggak langsung ya terus ikut barisan, dia ditutup dengan salam, ya. Ada yang berpendapat seperti ini, dia ditutup dengan salam walaupun dapat 1 rakaat. Karena dikhawatirkan kalau dia lanjutkan, dia ketinggalan bersama imam dalam hal gerakan. Tapi kalau dia sedang at-tahiyat misalkan, ya, kemudian lagi qomah, ya teruskan dengan tidak pelan-pelan, agak disegerakan, maksudnya bacaannya, ya. Tidak boleh mengerjakan sholat sunnah ketika sholat wajib dimulai. Ya, jika sholat wajib dimulai dan seseorang sedang mengerjakan sholat sunnah, hendaklah dia menghentikan sholat sunnahnya dengan ditutup dengan salam. Jika ia belum mendapatkan 1 rakaat pun yang ditandai dengan bangkit dari ruku, ya, jika dia belum mendapatkan 1 rakaat pun yang ditandai dengan bangkit dari ruku, jika tidak, hendaklah ia menyelesaikannya dengan segera. Ini kalau kira-kira qomatnya selesai, dia juga selesai salat sunnahnya, dia segerakan itu, ya, tidak masalah. Sabda Nabi SAW, "Idza uqimatis salatu fala salata illal maktubah." Jika salat wajib telah dimulai, maka tidak ada lagi salat kecuali salat wajib. Iya. Iya. Ada nggak Pak orang yang marah-marah nggak dengar iqamah? Jadi ketika adzan pakai pengeras suara, ketika iqamah enggak, marah. Tadi kenapa qomatnya kok enggak pakai mic? Gitu. Oh. Nah, lah kamu udah dengar adzan kok nggak langsung segera ke masjid? Masa ke masjidnya nunggu iqamah? Ya. Iya. Iya. Nah,
Panggilan Allah itu berkali-kali. Ya lihat manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu berapa kali? Asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Hayya 'alas shalah 2 kali. Hayya 'alal falah 2 kali. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu berapa kali? Kita kalau manggil anak, ya Abdullah nggak datang. Abdullah 2 kali nggak datang. Cuma iya aja, tapi nggak datang. Kita marah ya. Nah, bahkan ada orang yang di musola udah dibedul, udah diadzan, tetap aja tidak mau datang ke masjid. Ya. Ada orang marah, kenapa iqamahnya nggak pakai mic? Ya, marah-marah. Ya harusnya ketika terdengar adzan, ya siap-siap dari rumah berwudu, kemudian mengajak anaknya, kemudian menuju ke masjid, ya masuk masjid sholat sunnah, ya kan, sambil nunggu iqamah berdoa, ya. Jangan nunggu iqamah, ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang baik, kata-kata yang salah, yang saya mengampuni kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Oh, gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasusnya bagi yang masjidnya lewat lalu kita sudah selesai sholat wajib, kemudian tadi bagian tiba-tiba ada yang datang, lalu kita mau ikut jadi makmum. Bagaimana sikap kita? Apakah kita memberi kode bahwa kita ini sudah sholat sunnah atau biasanya ikut dengan latihan berarti kita sunnah dia wajib? Kita memberi kode. Kita memberi kode bisa begini. Artinya apa? Kita lebih sikap tiba-tiba plak, kan? Kita kasih kode. Dan dia harus paham. Oh, lagi sholat sunnah. Ya. Kasih kode. Atau kalau gini batal gini lah. Itu kan kode. Beres ikut sholat berjamaah. Iya, bagus. Kamu wajib, saya sunnah. Nah, nggak apa-apa. Nah, kayak begini, ya. Yang ngasih kode, karena kita sedang melakukan sholat sunnah. Dan kalau orang makmumnya yang belakang nggak paham, maksudnya apa gini? Maksudnya apa gini? Nyerah atau gimana? Ya, ngasih kode, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz minta saran dan nasihatnya? Bagaimana dengan suami, rumah tangga nih? Bagaimana dengan suami yang sudah mengenal sunnah, namun masih malas membantu istrinya di rumah? Berarti ini nggak meneladani sunnah Rasul ini, ya. Suami yang berat tangan ini. Suami berusaha menyenangkan orang lain, teman-temannya, tapi mengabaikan perasaan istrinya. Wah, kurang ajar ini. Ada nggak suaminya di sini, Bu? Aduh, maaf ini, maaf. Ya. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa membantu pekerjaan-pekerjaan istrinya. Karena kalau dibebankan kepada istri semua berat. Apalagi kalau istri sedang hamil, ya kan? Nyuci, netelin bawang, masak, lemes, belum goreng-goreng, belum anaknya masih umur 2 tahun misalkan, atau setahun lagi hamil. Jadi anak masih kecil, dia hamil lagi misalkan. Ya, sebagai seorang suami yang baik, hendaklah dia membantu pekerjaan istrinya. Karena pekerjaan istri itu nggak ada habis-habisnya, Pak. Ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi itu yang ngeloni anak. Ya, tidak ada habis-habisnya. Sebelum subuh sudah bangun, ya kan, sudah menyiapkan sarapan, sudah masak, ya. Ketika habis subuh nyiapin, sebelum subuh masak. Setelah subuh nyiapin masakan, ya. Belum nyiapin buat suaminya, buat anaknya, nyiapin pakaian, belum lagi nyuci, belum lagi masak,
jemurin, nanti malam nyetrika, kasihan. Karena Rasulullah SAW pun senantiasa membantu istri-istrinya dalam pekerjaan rumah tangga. Maka hendaklah bagi seorang suami, ya, ketika dia sudah kenal sunnah, dia harus lebih perhatian kepada istrinya. Jangan sampai sama teman-temannya royal, yo makan-makan nasi kebuli, ya kan? Bojone megono, ya kan? Oh, pelit banget megono karo barengan tempe siji, ya. Teman-temannya sering ditraktir, ya. Bahkan Rasulullah SAW menyarankan kalau seorang suami ketika makan di luar, makan sate, dia beliin sate buat yang di rumah. Apa yang suaminya makan di luar, ya dibelikan buat di rumah. Kalau bebek ungkep, ya dia makan di luar, ya bawa bebek ungkep atau yang bakar, ya. Nah, saran dari anak, karena sudah mengenal sunnah ini suaminya, ingatlah Nabi SAW senantiasa membantu pekerjaan istrinya. Bahkan Nabi SAW itu menjahit pakaiannya sendiri, ya. Jangan ada pakaian celana sobek, ketek sobek, nih yang tolong jahitin. Wah, ini kurang ajar. Lagi capek-capek, udah ngantuk, sering jahitin, besok mau dipakai. Ya. Hendaklah dia mengerti, ya, udah kenal sunnah. Makanya tidak orang setiap yang kenal sunnah dia paham tentang masalah rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi dalam berumah tangga dengan istrinya, ya. Maka seorang suami, ya, hendaklah di samping dia menyenangkan teman-temannya, dia juga harus menyenangkan istrinya dan anak-anaknya. Bantulah pekerjaan istri, ya, kasihan. Belum lagi anaknya rewel, ya, dia sedang masak, gendong anaknya, ajak jalan-jalan. Ya kan istri fokus masak, ya, gitu. Ya pengertian lah, lantai kotor jangan mengandalkan istri. Lantai kotor ya disapu, dipel, ya. Pokoknya jadilah suami idaman di mata istrinya, ya. Datang gak nih suaminya nih? Ya mudah-mudahan bisa membantu pekerjaan istrinya, jangan malas. Ingat, membantu pekerjaan istri itu berpahala, ya. Membantu pekerjaan istri berpahala. Insya Allah kalau istri itu dibantu pekerjaannya, insya Allah istri tambah cinta, tambah perhatian. Antum jawil-jawil minta keranjang, insya Allah dilayani. Insya Allah dilayani. Kenapa? Karena membantu pekerjaan istri. Oke, Mas, siap. Iya, yes. Insya Allah. Kalau kita memberikan pelayanan terbaik bagi istrinya, istri pun akan taat kepada antum. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan. Saya sebagai makmum wajib atau tidak melafazkan takbir dan Sami Allah, ya. Ini tulisannya Sami Allah. Sami Allah, ya. Bagi seorang makmum, ya tetap dia wajib. Sini saya sebagai makmum wajib atau tidak melafazkan takbir, ya. Wajib, ya. Imam atau makmum wajib melafazkan takbir Allahu Akbar sebagai pembuka di dalam sholat, ya. Karena pembuka sholat itu adalah takbir dan ditutup dengan salam, ya, wajib. Kalau takbiratul ihram enggak melafazkan, karena takbiratul ihram itu mengangkat tangan dengan mengucapkan Allahu Akbar, ya, Allahu Akbar. Bagaimana dengan makmum? Apakah dia membaca Sami Allahu liman hamidah ketika imamnya itu Sami Allahu liman hamidah? Enggak. Ketika imam itu Sami Allahu liman hamidah, maka makmum itu membaca Rabbana walakal hamdu atau Allahumma Rabbana walakal hamdu, ya. Ini udah kita bahas, ya, kemarin-kemarin. Jadi seorang makmum tidak membaca Sami Allahu liman hamidah, tapi Rabbana walakal hamdu atau Allahumma Rabbana walakal hamdu.
Pak Ustadz, kalau makmum baca Al-Fatihah setelah imam baca Al-Fatihah, apakah boleh Pak Ustadz? Iya. Kalau misalkan makmum membaca Al-Fatihah setelah imam baca Al-Fatihah, nanti apa yang dibaca oleh imam surat selain Al-Fatihah nanti tidak bisa menghayati apa yang imam baca. Ya. Lebih baik seorang makmum itu ketika imam yang baca dengan keras Al-Fatihah dan suratnya, lebih baik diam. Ya, lebih baik diam, tidak membacanya, supaya mengerti apa yang dibaca oleh imam. Sebagaimana keumuman dari Al-Quran, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan kepada kalian Al-Quran, maka dengarkan dan diam. Jazakallahu khairan wa anti fasasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, jika seorang makmum terlambat sholat jamaah, bagaimana sebaiknya menempatkan shaf sholat yang benar? Ya, dilihat di barisan itu ada nggak yang bolong. Kalau sampingnya masih longgar, masuk. Kalau tengah-tengahnya, misalkan karena orang nggak paham kadang makmum sama makmum renggang. Kalau dia bisa masuk satu, masuk satu. Ya, dilihat mana yang bolong, kita masuk. Baik di rakaat pertama ataupun kedua. Kalau shaf depannya sudah penuh, ya kita di belakang lurus dengan imam. Ya, lurus dengan imam. Ini biasanya laki-laki ya. Kalau perempuan kan di sana nggak kelihatan. Maka ya ini kan akhwat, ya kan, ada hijab tertutup. Dia posisikan imam itu arahnya kemana, lurusnya, ya. Maka dia posisikan di situ. Ya. Jadi dilihat ya, ada shaf enggak yang kira-kira kita bisa masuk di situ. Kalau bisa masuk di situ ya kita masuk ke situ. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa saya sampaikan dan yang bisa saya jawab. Ya. Ada lagi nggak? Nggak ada. Oh ya. Posisi. Berpendapat. Ambil di depan, Pak. Iya. Nanti shaf depannya kosong. Itu ngambil di depan dalam rangka menemani di belakang mungkin. Ya. Ada yang memang berpendapat kalau kita sudah sendirian, ya misalkan di shaf kedua kita sendirian ya, mengambil yang di depan untuk ke belakang. Nah, gimana kalau misalkan yang di depan itu adalah orang yang siap menggantikan imam, bacanya bagus, dibaca tarik ke belakang. Yang di depan, yang sampingnya pelangap-pelung, waduh gimana? Ya. Tapi kalau misalkan di belakang juga ada orang wudu, nah gitu kan, ada orang berwudu, mau sholat, ya udah di belakang sendirian, nanti dia juga ikut barisan. Ya. Ya, kalau mendapat anasi jangan ditarik ke belakang. Ya. Karena insya Allah ada yang nyusul nanti yang di belakang itu. Karena apa? Kalau kita tarik ke belakang itu dikhawatirkan mengganggu kekhusyuan dia ketika sholat. Lagi khusyuk, tiba-tiba jauh tarik ke belakang, ya, hanya khusyuknya terganggu. Nah, saran saya tetap posisi seperti itu. Insya Allah nanti ada yang datang berikutnya. Memang ada berpendapat seperti itu, ngambil dari depan untuk menemani dia.
Kalau nggak ada yang tahu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah. Cukup ya? Ya, ini bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'alukal huda wal tuqa wal afa wal ghina wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.